Ke topik pilihan, pemirsa, Bursa Efek Indonesia meluncurkan sejumlah strategi untuk meningkatkan transaksi saham di pasar modal Indonesia. Salah satunya dengan mempertimbangkan penambahan jam perdagangan dalam memberikan layanan optimal kepada seluruh investor, baik domestik maupun asing. Bursa Efek Indonesia terus menggodok berbagai strategi untuk mendongkrak transaksi perdagangan saham serta memperkuat struktur pasar modal Indonesia. Sejumlah langkah sudah dipersiapkan. Terbaru, Bursa Efek Indonesia tengah mengkaji penyesuaian jam perdagangan saham yang bisa dimulai lebih awal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan jam penutupan perdagangan diperpanjang hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan kajian dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengalaman pasar saham, memperluas likuiditas dan memberikan layanan optimal kepada seluruh investor baik domestik maupun asing. Penyesuaian jam perdagangan ini meliputi berbagai kemungkinan dan semua skenario masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final. BI menambahkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan menjadi bahan pertimbangan termasuk dari investor, institusi, dan retail di seluruh Indonesia. Di sisi lain, secara khusus kebijakan ini juga dipertimbangkan untuk memperluas akses investor terutama di kawasan timur Indonesia dan pasar global seperti Hong Kong. BI turut mencermati tren distribusi investor dalam negeri. Jika sebelumnya lebih dari 70% investor retail berasal dari Pulau Jawa, kini turun ke kisaran 67% hingga 68% dengan pertumbuhan signifikan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Bursa Efek Indonesia ingin memastikan seluruh investor dapat mengakses pasar secara optimal tanpa dibatasi perbedaan waktu operasional. Selain itu, BI juga melakukan benchmark ke bursa regional seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Senior Market Kartis Mirai Aset Sekuritas Indonesia Nafa Naji Gusta menilai perpanjangan jam perdagangan bursa suatu hal yang penting. Kebijakan ini tidak hanya bisa menarik investor dari Asia, namun juga dari Eropa. Dengan perpanjangan jam perdagangan, hal ini dalam jangka panjang bakal memperlihatkan dampak terhadap pasar modal Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Aspirasi Hidup Indonesia TBK atau ACES memastikan akan membagikan dividen tahun buku 2024 sebesar 579,87 miliar rupiah, di mana jumlah tersebut setara dengan 65% dari torehan laba bersih di 2024. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Aspirasi Hidup Indonesia TBK melalui rapat umum pemegang saham tahunan di 17 Juni 2025 memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp33,87 per saham, meningkat dibandingkan dividen yang dibagikan dari tahun buku 2023 di Rp33,5 per saham. Sementara total dividen di Rp579,87 miliar. Angka ini setara dengan 65% dari torehan laba bersih di 2024 sebesar Rp892,04 miliar, menyusut dibandingkan pembagian tahun sebelumnya sebesar 75%. Dengan harga penutupan saham perseroan di Selasa di Rp525 per saham, maka imbal hasil sebesar 6,45%, imbal hasil tertinggi yang pernah dibagikan perseroan sejauh ini. Direktur Utama PT Aspirasi Hidup Indonesia TBK Prabowo Widya Krisnadi mengatakan, melalui pembagian dividen perseroan mengapresiasi kepercayaan para pemegang saham dan berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Selain itu, RUPST juga langsung memutuskan jadwal pembagian dividen perseroan. Adapun KUM dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi di 25 Juni 2025, eks dividen di pasar reguler 26 Juni 2025, sementara KUM dividen di pasar tunai di tanggal 30 Juni 2025, eks dividen di 1 Juli 2025. Recording date pembagian saham perseroan akan jatuh di 30 Juni 2025 dan dividen akan dibayarkan di 17 Juli 2025. Diketahui perseroan membukukan laba bersih Rp892,04 miliar di 2024, tumbuh 15,78% year on year dibanding laba bersih 2023 di Rp770,4 miliar. Kinerja penjualan bersih naik 12,62% year on year di Rp8,58 triliun dibanding penjualan bersih 2023 di Rp7,62 triliun.
Berbagai sumber IDX Channel. Secara intraday pemirsa, saham Aces sempat menguat di sesi pertama, kemudian mengalami pelemahan dan di jelang penutupan perdagangan sesi kedua hari ini lebih cenderung bergerak flat di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham Aces di sepanjang perdagangan di hari ini. Ditutup di 17 Juni di level Rp540 per saham. Pembukaan sesi pertama pada pagi tadi di Rp545 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan mengalami penguatan signifikan hingga ke Rp550 per saham. Pasca menyentuh ke level ini, saham Aces berbalik arah ke zona merah, tertekan hingga ke 535 intraday terendah hari ini. Dan di penutupan sesi pertama siang tadi kembali ditutup di zona hijau di level 545 dan di pembukaan sesi kedua masih bergerak di zona hijau tapi penguatan lebih ke arah terbatas. Saat ini saham Aces bergerak flat di 540 dengan intraday tertinggi di 550 dan terendah di 535. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Aces dalam beberapa bulan terakhir pemirsa, mulai dari perdagangan di Desember hingga perdagangan hari ini. Ya, di 18 Desember masih bergerak di level atas di 830-an, Februari, Maret hingga April ini mengalami tekanan yang cukup dalam. 450 disentuh ketika indeks harga saham gabungan mengalami koreksi dalam dan pemberlakuan trading halt pada saat itu. Kemudian di Mei mencoba untuk bangkit ke 525, kemudian di perdagangan hari ini di 540 dan posisi yang sama atau bergerak flat di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Beralih ke grafis selanjutnya, valuasi dengan beberapa indikator yang ada untuk saham PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Ya, price to earning ratio-nya di 16,47 kali, PSR-nya di 1,09 kali, PBV-nya di 141 kali dan PCFR-nya di 28,13 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi dalam dan sempat meninggalkan level 7.100-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.